sekalian. Semoga kalian hari ini tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Baiklah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang jurnal umum. Dalam jurnal umum ini, yang harus kalian perhatikan di sini adalah masalah kolomnya, karena pada jurnal ini ada dua macam, yaitu ada jurnal khusus dan ada jurnal umum. Yang jurnal umum akan Ibu berikan pada kalian pada saat pertemuan awal kita, sedangkan di jurnal khusus nanti di semester kedua. Baiklah, untuk masuk ke jurnal umum seperti biasa, kolom yang di atas sekali itu di sini kamu tulis seperti biasa nama perusahaannya, perusahaannya nanti namanya apa. Kemudian bentuk transaksinya adalah jurnal umum. Kemudian periodenya kapan terjadinya transaksi itu dilakukan. Sedangkan kolom jurnal umum ini Bu ambilkan kolom jurnal yang sederhana yang berisikan tentang keterangan, referensi, debit, kredit. Bu jelaskan dulu keterangan itu untuk apa. Keterangan ini untuk kita mengetahui transaksi apa yang nanti akan masuk ke sisi debit dan sisi kredit. Sedangkan referensi ini gunanya nanti untuk memudahkan kamu masuk atau membuat buku besar. Kemudian debit, seperti yang sudah dijelaskan pada minggu lalu, bahwa kalau kalian sudah paham saldo normal, kalian tentu bisa memilah mana yang masuk ke debit dan mana yang masuk ke kredit. Baiklah, Ibu berikan contoh soalnya. Misalkan tanggal 1 Januari 2019 diinvestasikan uang sebesar 5 juta sebagai modal. Nah, dengan adanya transaksi seperti ini, sebelum kalian masukkan ke kolomnya, kalian analisa terlebih dahulu apa maksud transaksi yang ada di samping. Seperti contoh ini, tanggal 1 Januari misalkan tahunnya 2019 diinvestasikan uang sebesar 5 juta, dalam hal ini Bu pakai ribuan ya, untuk menghemat tempat sebagai modal. Kalian bisa membayangkan kalau kita menginvestasikan itu artinya sama kita seperti menabung atau menyimpan. Berarti harta kita akan bertambah. Bagaimana menuliskan keterangannya di sini? Kita tuliskan keterangannya. Kalau kita investasikan artinya penambahan uang, kas kita dalam hal ini bertambah. Untuk menulis kas tadi, kalau dia letaknya di sebelah debit, maka posisinya di dekat garis ya. Kas, ingat Ibu menulisnya dalam ribuan rupiah ya. Kas sebesar 5.000 rupiah. Kemudian di sebelah kredit apa? Modal. Sama sebesar 5.000. Bagaimana? Bisa dipahami? Ibu ulang sekali lagi ya, bahwa tanggal 1 Januari 2019 diinvestasikan uang sebesar 5 juta sebagai modal. Seperti yang Ibu katakan tadi, sebelum kamu memasukkan ke dalam kolom, pahami dulu transaksi tersebut. Analisa terlebih dahulu apa maksud dari transaksi tadi ya. Tanggal bisa kamu tulis atau tidak, nggak masalah ya. Kami sudah di soal sudah ada, tinggal kita masukkan. Diinvestasikan berarti uang kita bertambah, modal bertambah, kas bertambah di sebelah debit,
dan modal bertambah di sebelah kredit. Paham ya? Baik, Ibu ambilkan contoh yang kedua. Misalkan tanggal 5 Januari 2019 dibayar beban listrik sebesar 1 juta. Kalian pahami lagi, tanggal 5 Januari dibayar beban listrik. Analisa lagi transaksinya. Kalau kita membayar, maka pasti kita akan mengeluarkan uang. Dalam hal ini kas kita berkurang, sedangkan beban listrik kita itu akan mengalami penambahan. Kita tulis lagi di sini. Berarti yang di sebelah debit apa? Beban listrik sebesar 1 juta. Sedangkan yang di sebelah kredit adalah kas sebesar 1 juta. Bagaimana? Mudah kan memahaminya dengan adanya transaksi seperti ini? Ya, kalau kalian memahami transaksi untuk memasukkan ke dalam jurnal itu tidaklah sulit. Seperti yang Ibu katakan tadi, nomor referensi ini boleh kamu tulis, boleh tidak. Kalau kamu tulis, itu memudahkan kamu nanti untuk memindahkan ke posting buku besar. Paham ya? Oke. Contoh yang ketiga, tanggal 7. Ini misalkan kamu diterima tagihan sebesar 1.500.000. Kamu analisa lagi soalnya. Kalau kata-katanya diterima tagihan atau telah diselesaikan pekerjaan, maksudnya seperti apa sih? Kalau kita telah menyelesaikan pekerjaan, artinya kita akan menerima uang dari orang lain, tapi uang itu belum kita terima. Itu namanya tagihan. Nah, dalam hal ini di jurnalnya kita tulis tagihan itu adalah piutang. Piutang, kita akan menerima piutang sebesar 1.500.000. Sedangkan di sebelah kredit ini adalah pendapatan sebesar 1.500.000. Kemudian ada lagi transaksi. Misalnya tanggal 8 dibeli peralatan bengkel sebesar 5 juta, baru dibayar, misalkan baru dibayar 2 juta, sisanya bulan depan. Nah, kalau ada transaksi seperti ini, kamu menganalisa lagi soalnya. Kalau dibeli peralatan bengkel sebesar 5 juta, baru kita bayar 2 juta, sisanya bulan depan. Bagaimana analisa transaksi kamu untuk memasukkan ke kolom jurnal ini? Ya, bagaimana memasukkannya? Berarti yang bertambah apa? Berarti bertambahnya
peralatan. Peralatan tadi sebesar 5 juta. Kemudian baru dibayar, berarti kas kamu berkurang. Kas berkurang sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Kemudian sisanya, kalau kamu punya sisa, berarti kamu punya utang. Kamu memiliki utang sebesar 3 juta. Bagaimana? Mudah kan membuat jurnal? Ini tidak semuanya Ibu berikan di sini karena waktunya terbatas ya. Jadi cukup 4 soal, kamu pelajari dulu, kamu analisa lagi bagaimana cara memasukkannya ya, supaya nanti kalau kita latihan atau ada soal-soal menjelang kamu ujian nanti, kamu mudah untuk mengerjakannya, tetapi dengan catatan bahwa kamu bisa menganalisa soal. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu posting buku besar. Karena berhubung waktunya sudah habis, Ibu cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you.